Seperti yang kita tahu, kalau orang gym itu tujuannya beda-beda guys. Karena mungkin banyak yang mengira kalau orang gym itu udah pasti pengen punya badan gede berotot. Tapi ya faktanya nggak juga guys. Ada yang pure buat kesehatan ataupun mobilitas. Contohnya kayak orang-orang yang udah tua ya. Mereka tuh nggak mikirin tentang badan keren lagi. Mereka nggak mikir pengen punya badan gede kayak binaraga-binaraga. Tapi mereka cuma pengen kesehatan dan fungsi badan yang bekerja dengan normal. Mungkin buat anak-anak mudanya nih, yang kebanyakan nyari badan bagus dulu, baru sehatnya. Yang mana itu sah-sah aja, nggak ada yang larang. Malah justru bagus karena mereka tuh menerapkan habit yang sehat. Nah, tapi di sisi lain, ada yang namanya bodybuilding ataupun binaraga. Salah satu contohnya kayak mereka-mereka yang mau jadi IFBB Pro. Nah, buat ranah ini, mereka tuh udah mengesampingkan yang namanya kesehatan untuk bentuk fisik yang bagus. Karena ya bisa dibilang, kalau binaraga yang levelnya udah sampai profesional, kayak IFBB Pro dan sampai ke Olympia, itu udah sangat jauh dari kata nyari kesehatan. Bahkan udah banyak banget yang sampai masukin entah apa aja lah ke badan mereka, biar badannya itu makin jadi. Intinya dunianya udah beda bro. Nah, tapi ada beberapa poin yang pengen gue sampaikan ke kalian guys. Dan sebelumnya, seperti biasa ya, saran dari gue masih sama. Gue selalu menyarankan ke viewers-viewers gue buat lifetime natural. Nah, tapi buat yang punya tujuan berbeda, kayak mau jadi binaraga profesional sampai ke Olympia misalnya, ya nggak masalah, itu pilihan kalian. Yang penting ingat beberapa poin dari gue guys, sebelum kalian tuh terjun ke sana. Biar hasilnya maksimal dan ya meminimalisir resiko yang terjadi. Ingat ya, bukan menghilangkan atau meniadakan, tapi hanya meminimalisir resiko yang terjadi. At least 4 hal dulu deh. Mungkin kalau ada poin tambahan, gue bakal bahas di video lain. Oke, yang pertama, kalian harus punya budget yang besar. Jadi istilah kasarnya, kalau kalian miskin dan mau ke arah sana dan pakai barang beginian, bakal habis sih hidup kalian. Kecuali ya, usahanya di sponsor kayak utang atau apalah. Tapi intinya ya balik lagi, ke duit-duit juga. Ini bener nggak murah bro. Duit kalian tuh bakal kekuras banget di sini. Makanya itu, kalian harus siapin budget yang cukup besar. Boleh deh, coba kalian tanya ke orang-orang yang emang jadi binaraga profesional. Coba tanya ke mereka, pengeluaran per bulan itu berapa buat semua tetek bengek biar punya badan kayak mereka. Pasti gede bro. Yang kedua, kalian harus punya trainer atau pembimbing yang paham betul dengan hal ginian. Biar kalian tuh terarah dan gak asal-asalan. Entah dalam pola latihannya, pola asupan, pola recovery, pola pemakaian barangnya, dan lain sebagainya. Jadi jangan sok tahu kalau kalian tuh nggak ngerti cara pakainya bro. Takutnya malah nggak sesuai. Intinya ya, lu harus punya orang yang siap ditanyain apapun soal ini. Kalau bisa ya, trainer lah. Jadi semisal ada hal buruk yang terjadi, kalian udah tahu harus lakuin apa. Karena ada orang yang membimbing kalian. Gitu guys. Yang ketiga, kalian harus benar-benar siapin niat dan mental. Karena selain nyita uang kalian, ini juga bakal nyita banyak waktu dan energi kalian. Yang mana buat sampai ke tujuan kalian, gak mungkin bisa dicapai dalam waktu 1-2 hari atau 1-2 bulan. Bahkan bertahun-tahun guys. Yang jelas prosesnya bakal panjang lah. Jadi jangan sampai kalau kalian tuh udah mutusin buat ke sana, terus di tengah jalan tuh kalian tiba-tiba nyerah. Karena semua itu nggak gampang, nggak sebentar, dan nggak murah. Dan yang keempat, semua pilihan dan konsekuensi ada di tangan kalian masing-masing. Gue sih berharap kalian baik-baik aja ya. Tapi seandainya kalian mengalami hal buruk atau efek samping yang cukup parah akibat pemakaian barang ini, ya kalian harus siap dengan semua itu. Misal kalian tuh kehilangan kesehatan dan masa depan kalian karena jalan yang kalian ambil, ya kalau bisa jangan ngeluh, nyalahin keadaan atau orang lain. Karena ya, itu adalah jalan yang kalian pilih sendiri dengan sadar. Jadi selama kalian siap dengan semuanya, ya nggak masalah. Jadi gitu ya guys. Saran dari gue sih, sebelum kalian terjun ke sana, pikir dulu matang-matang. Siapin dulu mental kalian, niat kalian, sampai benar-benar yakin. Kalian juga harus punya budget, punya tekad, baru terjun. Dan kalau kalian udah nyemplung, kalian harus all out sih kalau mau jadi yang terbaik. Jangan setengah-setengah guys. Yap, jadi gitu aja ya guys. Dan buat kalian yang mau nanya ataupun sharing juga boleh banget. Bisa drop aja semuanya di kolom komen. Kita bisa diskusi di sana dengan teman-teman yang lain. Dan yap, makasih udah nonton.